Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebenarnya simpel. Biasa dipanggil sulit karena saya tidak tahu arti simpel itu apa. Nama saya Farid Muhammad Fatah. Bisa dibilang saya ini sejak kecil sudah tahu diri. Misalnya, kalian pernah nggak ngerasa waktu kecil gitu ya, pas masih balita, pas masih unyu-unyu, masih merah-merah semua, kalian masih dibopong gitu kan, kalian dibut dengan sebutan sing ganteng-ganteng dewe, sing ganteng-ganteng dewe. Pasti kebanyakan dari kalian tertawa. Tapi kalau gue enggak ya, gue tuh disebut gitu enggak seneng, malah gue marah-marahin ibu gue. Kenapa? Waktu ibu gue bilang gini, sing ganteng-ganteng dewe, sing ganteng-ganteng dewe, gue langsung jawab, please deh bu, gak usah bilang gitu lagi deh. Gue tahu kalau gue ganteng. Jangan bilang-bilang. Nanti kalau kedengaran tetangga gimana? Kan nanti kalau gue diajak sama tetanggaan. Nama panggilan gue dari kecil sampai sekarang itu banyak sekali. Mungkin jika dibuka bisa mengalahkan tebalnya buku kumpulan karya sastranya Eko Widianto. Itu loh yang katanya mau launching. Cie Pak Eko. Saya dari kecil sampai SMP saya kebanyakan tuh dipanggil ganteng ya, dipanggil Mas Ganteng. Setelah itu SMP, orang yang manggil ganteng gue waktu di SMP itu langsung masuk rumah sakit jiwa. Jadi kalau petugas rumah sakit jiwanya gak usah susah-susah nyari orang gila, tinggal ikut saya aja. Nanti kalau ada yang menyebut gue ganteng itu langsung tangkap. Dan anehnya nama gue kan belakangnya kan Fatah kan? Enggak. Di kosakata bahasa Indonesia kan ada patah yang artinya ya patah. Itu waktu SD sampai SMP itu gue dipanggil gitu. Mungkin kalau gue sudah di universitas mungkin gue dipanggil bro. Ya, bro itu berasal dari kata broken yang artinya patah juga. Jujur saya ini salah satu keturunan kerajaan Demak ya. Ya, dari Jalan Pembantu. Saya ini keturunan kerajaan Demak dari Jalan Pembantu. Makanya muka-muka saya kayak ningrat-ningrat kedesaan gitu ya. Ngomong-ngomong tentang pesantren, anak pesantren tuh biasanya tuh kalau di masyarakat tuh harus percaya diri ya, harus percaya diri. Tapi ada teman gue yang mengatakan salah, bukannya percaya diri dia malah pekok dewe. Misalnya ya ada yang orang-orang yang ngaku ganteng-ganteng gitu, siapa tuh yang anak TKR tuh ya, identitas dirahasiakan lah, maaf ya di lah, dia tuh bilang kalau dirinya ganteng, padahal ya enggak juga sih, gak ganteng, enggak jelek. Tapi gue bingung, kalau orang yang kayak dia ganteng ya terus yang jelek gimana? Apakah nggak punya muka? Apakah yang mukanya di belakang atau gimana? Dan sebenarnya itu santri sama tentara tuh tidak ada bedanya. Santri sama tentara itu tidak ada bedanya. Tentara disiplin, santri disiplin. Tentara rambutnya pendek, kita rambutnya pendek. Cuma tentara itu pendek-pendek keren ya potongannya. Keren. Kalau kita pendek-pendek culun.
Dan ada orang yang bilang bahwa santri itu daya tarik fashionnya itu rendah. Kata siapa? Menurut saya malahan santri itu orang yang daya tarik fashionnya itu tinggi. Coba kalian lihat saja, dari bawah sampai atas pasti ada aksesorisnya. Ya ada yang hitam, ada yang bercorak bintang, ada yang kuning, ada yang bisa meletus, ada yang lengket, dan lain-lain. Dan saya di pesantren merasakan, dan saya di pesantren saya pernah merasakan enak dan tidak enaknya. Maklumlah, saya waktu di SMP sudah pernah mondok. Hal yang paling gak saya sukai adalah waktu pertama masuk disuruh kenalan. Pas kakak-kakak kelas bilang gini, nama kamu siapa, rumah kamu di mana, sudah punya pacar gak? Nah, saya pun langsung jawab, kepo. Dan saya merasa hal tidak seadil-adilnya hal itu terjadi di kamar mandi. Misalnya kan, di kamar mandi atau toilet atau warnet tuh, yang nyebut warnet tuh anak santri sini karena memang kamar mandinya bentuknya kayak warnet. Tidak ada atapnya, tidak ada pintunya. Nah, di kamar mandi kita itu ada tiketnya. Tiketnya itu peralatan mandi. Jadi jika orang-orang yang mau mandi ngantrinya itu pakai peralatan mandinya siapa yang duluan di sana. Lah yang mau BL gimana? Masa harus ninggalin kaos? Jika gak bawa kaos, ninggalin sarung. Jika gak ninggalin sarung, ninggalin celana. Jika gak pakai celana dalam. Jika gak pakai celana dalam, ya udah tinggal di situ. Tinggal di situ. Ya kalau diri saya tinggal di situ sih gak masalah ya. Yang masalah itu yang mandi. Saat saya di situ, yang mandi langsung bilang, "Woi mas, jangan ngintipin dong. Nafsu ya sama saya." Jangan kepedean dong mas, saya gak ngintip, saya lagi ngantri nih. Dan santri itu bahaya. Santri itu bahaya kalau nonton film kebanyakan. Nanti soalnya santri itu daya obsesi terhadap filmnya itu tinggi. Misalnya habis nonton Cross Zero langsung dia sosok jadi jagoan, klambinya dilepas, dikelihatinnya ototnya, langsung sosok mukul-mukul orang gitu. Lah jadinya ya dia digebukin orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lain waktu jika saya disuruh maju lagi. Salam broken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.